dari tugas besar baja buat bab bab berapa ya? Bab perhitungan plat lantai sampai gelagar. Buat bab trotoar sama sandarannya itu sebenarnya nanti bakal kita singgung-singgung juga, cuman itu most of all sama sih sebenarnya sama yang sama yang ada di itu. Soalnya nggak begitu ngaruh dan kita pertama kali ngitungnya itu harus ngitung perhitungan plat lantai sama gelagar dulu, baru bisa ngerjain yang ini ya. Nah, eh gue barusan udah minta Hani buat ngirimin file. Ada berapa file tuh ya? Ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 file yang bakal kalian pakai buat ini. Udah pada nerima semua belum? Udah Kak. Sudah Bang. Udah ya. Langsung mulai aja kali ya. Nih gue bakal share screen. Kasih tau kalau misalkan nggak ada ini, nggak ada screennya. Ini oke. Jadi kita sebelum masuk ke bab ini kan kalau di kalian kan bab 5 ya. Sebelum kita masuk ke bab 5 ini, sebelum kita masuk ke bab eh, 3 sama 4, sebenarnya kita harus ngerjain bab 5 dulu nih. Atau bab 3 kalau di arsip kita. Nah, ini di sini ada perhitungan plat lantai kendaraan. Plat lantai itu tuh yang ya jalanannya lah ya, jalanannya ke bawah slabnya. Kalau kalian udah pernah belajar slab. Nah, di sini simpel aja lah ya. Ini jelasin dulu kemarin pakai mutu buton berapa. Nah, oh ya, di sini kan ada file yang ini ya. Ini dibuka juga nanti setiap ngerjain. Jadi ada beberapa hal yang ada di file yang sebelah kanan, ada beberapa hal yang udah diubah di file yang sebelah kiri. Nanti kita bakal bahas. Sebutin mutu betonnya berapa. Kemarin kan kita sepakatnya 30 MPa, mutu tulangannya pakai tulangan ulir 420 MPa, tebal plat lantainya 20. Jadi tebal bawahnya baik dari metal deck sampai perkerasannya itu 20. Terus tebal perkerasan ya, beton-betonnya itu 20. Terus tebal perkerasannya itu atau lapisan luarnya itu 5 cm. Itu lapisan aspalnya. Nah, terus ini tulangan rencananya ini nggak usah ditulis dulu. Jadi kita tulisnya nanti ketika udah dapet di perhitungan. Terus ada tebal selimutnya, selimut beton itu 40 mm. Ini untuk ya bisa dibaca sendiri lah, ini konstruksi lantai yang berhubungan langsung dengan cuaca gitu. Jadi baiknya itu ada 40 mm, itu ada standarnya. Terus berat jenis betonnya karena kita pakai beton kan di 20 cm ini segini, berat jenis aspalnya segini buat di tebal perkerasannya. Nah, pertama ini hitung beban matinya. Gampang lah ya ini. Tadi kan tebal platnya itu kan 20 cm ya. Masukin 0,20. Ini kita kali 1 supaya bisa dapat beban secara satu dimensi. Jadi kita ngitungnya itu per titik, per 1 meter kali 1 meter. Jadi kita pakein 1, terus kaliin berat jenis betonnya. 2.500 dapat. Berat aspalnya 5 cm, tolak perkerasannya dikaliin yang kayak tadi, dikali 1 meter kali 1 meter, dikali berat jenis aspalnya, dapat segini. Berat air hujannya, ini kita asumsikan berat air hujannya itu setara dengan berat aspalnya. Jadi ya kita asumsikan dia itu 5 cm juga di atas permukaannya. Kita kali 1 meter kali 1 meter, dikali berat jenis air nih, 1000. Dihitung sigma KDL ya, sigma dead load-nya berapa, beban matinya berapa, dapat segini. Sini udah jelas ya, gampang kan ya. Nah, di sini ada yang berbeda sedikit sama arsip yang ada. Jadi di momen tumpuan ini gue kasih tahu aja deh, gue tulis. Di momen tumpuan sama momen lapangan ini, sebenarnya ada sedikit keliru gitu ya, dari arsip maupun dari tugas besar kita. Jadi untuk jembatan itu kan kita pakainya itu sendinya itu jepit-jepit ya, bukan sendinya jepit-jepit, maksudnya
kita pakainya itu jepit-jepit kan ya. Dia itu kayak gini. Sementara bebannya itu beban merata. Ya anggap aja gini lah ya. Nah, jadi untuk rumus yang di sini itu harusnya kita pakainya 1/12 QL kuadrat. Jadi bukan 1/10 ini. Jadi sampai sini udah nangkep belum? Ini juga sama nih. Jadi kemarin itu 1/10 itu tuh sebenarnya buat continuous beam. Nah, kemarin itu pas Bang Rafli ngejelasin buat angkatan kami, dia itu tabel tabel momen primernya dia itu pakainya yang ternyata yang continuous beam. Sementara kita yang pakainya yang fixed beam. Nah, jadi rumusnya itu harusnya 1/12 kali QL kuadrat. Ini buat rumus momennya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sekarang? Aman ya? Belum ada, Lanjut. Bang. Lanjut ya. Nah, ini hitung-hitung biasa aja, langsung hitung. Overall sama. Nah, di sini ada akibat dari beban hidupnya atau T-nya. Di sini nih, bentar. Li, kemarin yang untuk akibat beban hidup ini di mana, Li? Bentar ya. Nah, ini ada akibat dari beban hidupnya. Di sini ini, sorry, mana ini? Nah, di sini ini ada untuk perhitungan kekuatan lantai kendaraan sistem jembatan itu menggunakan beban T. Di sini kalau dia itu standarnya itu pada saat itu menggunakan standar MST yang ada, jadi 10 ton. Sementara kalau yang sekarang itu udah dirubah lagi, jadi kita pakainya 112,5 kilonewton atau kalau dikonversiin ke kilogram jadinya inilah ya, 1 ton lebih eh, pokoknya segini lah ya. 11.471. Jadi 11 ton lah. 11 ton 471 kilogram, 81. Tinggal tulisin aja beban T-nya berapa, masuk. Yang ini ya, kita pakainya sekarang yang sebelah sini. Ini tinggal dituin. Nah, terus di sini dapat nih. Gua rasa sih ini sebenarnya sama-sama aja ya. Bidang kontak pada sumbu platnya itu untuk TX-nya itu kenapa 2 kali 15? 50 plus 2 kali 15 karena kita bisa lihat dari sininya sih. Jadi di sini kita pakai pembebanan trapesium, momen trapesium. Nah, di sini ada 150. Itu buat ininya. Terus di sini ada ini, ada 300 ini. Jadi total dari sininya itu segini. 80 cm buat yang ini. Yang bawahnya itu total bawahnya itu ada di 15 tambah 50 tambah 15. Jadinya ada di 0,6 meter. Terus penyebaran beban T-nya itu tinggal dihitung aja. Rumusnya sama-sama aja lah ya. Kalau ini kan 1000 kan karena dia 10 ton. Kalau ini kita pakai yang tadi, yang beban T-nya itu 11 ton ya, 11 ton 471 kilogram. Dibagi dari TX sama TY-nya. Dibagi TX kali TY-nya. Dapat T-nya segini. Lanjut. Ini buat kondisi 1. Nah, kita itu disuruh menghitung beberapa kondisi yang kira-kira tuh terjadi di plat lantainya gitu. Jadi di sini ada gambar roda lah ya. Kalian gambarlah roda tersebut gitu. Sini ada TX sama TY-nya lagi kayak tadi. Sebenarnya mirip. Nah, TX sama TY-nya itu sekarang kita bagi sama LX sama LY-nya. Nah, TX sama TY-nya itu di sini 0,8. Nah, kalian gambar dulu lah ini. Ini tahu lah ya 0,8 dapetnya dari mana.
0,6 dapetnya dari mana, yang tadi kan. Nah, LX-nya ini 175 itu dapetnya dari sini nih. Jadi, gabungan dari ini, LX-nya dapat segini, gabungan dari ini, LY-nya dapat segini. Kalian bagi dapat angka ini nih. Nah, angka ini itu nanti bakal dimasukin ke tabel Bitner. Gue masukin ke sini aja ya. Nah, ini tabel Bitner, udah gue kirim juga filenya. Cara masukinnya gimana? Cara masukinnya kalian cari TX per LX-nya. Ini kan ada nih, TX per LX yang ini. Ini yang bawah TY per RY yang ini. Nah, tinggal kalian cari aja tuh 0,457 itu buat TX-nya itu di sekitaran berapa? 0,4 sama 0,5 kan? Berarti sekitaran sini. Sementara TY sama LY-nya itu, ini TY sama LX ya harusnya sih sebenarnya. Itu iya, ini salah ya. Ini TY sama LX juga ya, karena dia 1,75 bukan 1,5. Itu di 0,343. Jadi 0, di antara 0,3 sama 0,4. Tinggal disubstitusi nih. Ini nih, dua ini. Cara substitusinya gampang lah ya. Di sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut? Masih bingung nggak soal yang tabel Bitner atau sebelum-sebelumnya itu? Bang, untuk yang tabel ini nih maksudnya substitusi itu interpolasi atau gimana, Bang? Oh iya, interpolasi. Astagfirullahaladzim, salah gue. Interpolasi. Oh, oke, Bang. Sorry, salah. Eh paham lah ya, gampang kan ya? Ada yang masih belum ngerti nggak? Apa lanjut? Ya udah lanjut ya. Untuk interpolasinya kita bisa dapat nih FXM-nya itu segini 0,153 atau 15329 1529. Untuk FIM-nya itu segini faktor faktor Y ininya. Nah, terus tinggal dimasukin ke momen maksimumnya. Nih rumusnya ini udah pastian ya. Maksudnya kalau ada rumus-rumus gini, ikutin aja udah rumusnya. Ini MYM-nya juga MYM-nya juga sama. Cuman dia pakainya yang FYM. Udah dapat. Untuk kondisi 2 itu sama juga. Jadi bentar. Nah, untuk kondisi 2 itu sama aja sih sebenarnya. TX-nya segini, sekarang kita pakai TX-nya itu dari sini ke sini. Kalau tadi kan TX-nya itu kan inian. Dari sini ke sini kan. Dari ini 800 ini sama 600. LX-nya itu ini sama ini sama ini. Kalau sekarang TX-nya itu sama-sama LX. TX-nya itu sama-sama LX dari sini ke sini. Jadi ini anggapannya itu kayak gimana ya? Kalau misalnya kita lihat dari roda ini kan ada ada 2 roda sama 2 roda. Nah, kalau kita lihat tampak atasnya itu kan kayak gini nih, 725, 300, 725 gitu. Nah, kenapa ini digabungin gitu kan ya? Jadi 175, 1750 gitu. Karena sebenarnya kita ngitungnya itu 2 kali. Jadi yang ini itu sorry. Ini kita masukinnya, sorry kalau bahasa gue rada belibet ya, soalnya gue juga bingung sih ngejelasin secara bahasa harfiahnya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya buat dapet ini, kita ngitung ini dikurangin sama ini. Jadi kita ngitung seluruh ini dulu, baru dikurangin gap antara 300 ini. Itu di akhir gitu. Gampang lah ya. Ngerti kan? Jadi buat ngitung untuk kondisi 2 ini, yang 2 roda berdekatan ini, tampak atasnya kayak gini, dia itu harus ngitung seluruhnya dulu, yang ini, terus dikurangin sama yang bagian 2. Jadi bagian satunya dulu dikurangin sama yang bagian 2. Nah, buat perhitungannya itu
sama aja kayak tadi, TX sama LX-nya itu kan, tadi kan 1,75, dimasukin aja, sama kayak tadi gitu kan. Atau sebenarnya untuk TX sama LX-nya itu sebenarnya sama-sama aja sih, karena kita menggunakan kondisi yang sama lah untuk ininya gitu, untuk perhitungannya. Kalau bisa dilihat ini kan satu juga, dia FXM-nya sama juga 0,0904, FVM-nya juga 0,0572. Baru kita masuk ke momen yang terjadinya berapa, kita hitung kayak tadi, terus jangan lupa dikurangin ininya. Ini untuk bagian 2-nya dihitung juga. Jangan lupa buat kondisi 2-nya itu kayak tadi yang gue bilang, itu dikurangin. Jadi yang bagian satunya dikurangin sama bagian 2-nya. MXM satunya dikurangin sama MXM 2-nya, dapat segini, momen pada kondisi 2-nya. Setelah itu kan kita dapat tuh, kita summary-in, kita simpulkan untuk kondisi 1 itu ininya segini, MXM-nya segini, MIM-nya segini, untuk kondisi 2 itu, MXM-nya segini, MIM-nya segini. Momen maksimumnya segini, momen, eee, maksimum pada Y-nya segini. Kita summary-in, terus kita kaliin tuh momen maksimumnya itu kita tambahin momen maksimumnya itu untuk X itu dead load sama live load-nya. Tadi kan dead load udah kita hitung di awal kan, yang tadi itu. Kita hitung, dead load-nya berapa, live load-nya berapa. Ini sama lah ya kalau dead load dari X sama Y-nya itu disamain aja. Karena emang kan satu tuh dia pertama kali ngitungnya. Udah setelah itu perhitungan tulangan plat lantai. Nah ini, ikutin aja rumusnya, ikutin aja. Di sini ada MX-nya, ini dapat dari sini, diikutin segini-segini, B-nya segini, D-nya segini, nya segini, nya segini. Perlu dijelasin nggak ini kira-kira apa gitu? Sebenarnya ini rumus aja sih sebenarnya. Saverius dengerin tuh. Balance-nya segini, max-nya segini, dihitung. Nah, sebenarnya yang perlu kita note itu di bawah ini. Nah, ketika kita ngitung AS-nya itu, nah di sini itu bergantung dengan tulangan yang ingin kita pakai nantinya. Jadi di sini ada syaratnya, Pemin ininya, AS-nya kita hitung dapat segini, kalau di yang kiri dapat segini, terus setelah kita hitung dapat ini, kita lihat ke tabel tulangan itu kira-kira untuk tulangan diameter 14 itu berapa? Ini kan AS-nya 1026 mm², ya. Di atas kan. Jadi masih cocok lah ya, masih cocok. Dan ini kan 500 mm² gitu. Di sini AS-nya itu 574, jadi masih cocok gitu. Kalian sesuaiin aja, kalian lihat aja di tabel tulangan berapa, yang penting AS tulangan kalian itu di atas dari AS yang ini, yang kita hitung. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Apakah gua kecepatan atau gimana, Ci? Bang, izin tanya Bang, Mm-mm. yang di TX yang di atas tadi tapi Bang mau nanya Bang. Ya nggak apa-apa, kenapa? Itu kan ada yang 1,75 ya Bang, itu sudah ketentuan 1,75 Bang. Oh, ini 1,75 itu bukan ketentuan. Jadi ini di sini nih. 1,75 itu kenapa 1,75? Karena di sini tuh setelah kita hitung beban trapesiumnya itu dia itu dapat dari sini. Jadi diinikan 725, ini ya kanannya juga 725. Terus kenapa 1,7 kenapa 175? Itu tuh karena ini tambah ini tambah ini. Setelah itu kita dapetin tambah ini kan. Nah, secara langsung kan kayak kenapa ini dihitungkan, soalnya ini kan bolong kan ya. Nah, itulah di situ. Jadi kita sebenarnya ngitung keseluruhan ini dulu, terus ininya kita hitung juga sendiri. Ini kita hitung sendiri.
Terus tinggal yang keseluruhan ini, yang keseluruhan dikurangin dikurangin sama yang gap-nya. Jadi dapat untuk model yang kayak gini. Berarti itu nggak ada berhubungan sama kelas jalan ya, Bang? Enggak. Berhubungan Makasih, sama Bang. kondisinya. Oke, makasih, Bang. Oke. Ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Siapa tahu ada yang belum jelas atau kayak gimana? Ya udah lanjut lah ya. Ya di sini ada segelintir rumus. Kalian masukin aja rumusnya. Kayak tadi MY-nya berapa. Kalau ini kan tadi di titik X. Ini titik Y. Sama buat AS-nya juga sama. Kalian cari berapa tulangannya kira-kira apa yang cocok. Kalau biasanya sih kalau di proyek itu biasa tulangannya disamain sih. Tapi kalau misalkan kita kan masih ini ya, kalau kita kan masih kayak belajar-belajar gitu kan ya. Jadi tulangannya nggak apa-apa dibedain. Kayak gitu. Kalau di proyek kan kalau beli lebih banyak kan lebih murah. Jadi ini ya apa namanya? Lebih enak lah. Terus ini ada check deck slab-nya atau metal deck-nya. Di sini direncanakan menggunakan rip deck 80 dengan dimensi sebagai berikut. Kalau yang sebelah kanan itu pakai rip deck 80, kalau yang sebelah kiri itu gue juga nggak tahu pakai rip deck berapa. Yang jelas tuh dia untuk tebalnya itu thickness-nya itu dia 4 mm. Sementara yang ini tuh thickness-nya itu berapa ya? Oh ini dia, 1,2. Nah, sebenarnya pakai yang kanan juga nggak apa-apa sih. Cuman yang jelas kalian lihat dulu profil metal deck-nya itu kira-kira berapa gitu. Kalian bisa cek-cek di Google profil metal deck-nya berapa. Kalau yang replik 80 segini, kalau yang ini segini. Nah, nanti ini juga sama aja kayak tadi. Jadi kita lihat dulu kontrolnya. Kira-kira apakah momen maksimumnya itu cukup atau enggak gitu buat dilakukan pembebanannya. Nah, ini profilnya. Ini kalian copy dari Google yang tadi gue bilang. Sini mencari momennya ya gampang lah ya, cari momen. Y, W-nya sama aja rumusnya. Juga sama aja. Nah, ini tegangan yang terjadi. Kalau misalkan emang 187 ini ketentuan dari BJ 44. Nah, kita tuh pakai BJ berapa? Di soal? Uy. BJ 37. Kita pakai BJ 37 ya. Jadi, ini ya, kita untuk tegangan izin bajanya itu bukan 1867, tapi 1600. Oke ya. Ini ini aja lah. Ikut aja. Tegangannya segini, kalau bisa di bawah ini kan jauh banget tuh, 22936, yang kanan itu 1867. Atau kalau mau kalian ganti di soalnya jadi BJ44 juga ya nggak apa-apa sih. Seralah. Udah sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Bang, untuk yang tebal tadi jadi pakai yang mana ya, Bang? Apa? Bebas atau untuk yang tebal tadi? Situ kan 4 Tebal mili. thickness ini. Iya, situ kan Ini. 4. Kalian Sebelah lihat aja kanan. di Google berapa ketebalannya. Kira-kira mau pakai yang berapa. Kalau misalkan yang kanan ini, yang Ripdeck 80 ini, dia segini. Dia segini profilnya, tinggal dihitung. Kalau yang ini gue nggak tahu Ripdeck berapa ya. Tipe metal decknya berapa. Ini segini gitu. Jadi sebenarnya tergantung kalian sih mau pakainya yang mana gitu.
Apa mau ditentuin aja? Gimana? Tambahan, Hah? tambahan apa? Nah, Tambahan. iya, iya. Masuk aja, masuk. Apa itu kan Dex Lab itu kan namanya kita tuh namanya kira-kira kan trial error. Jadi kita tuh memang harus tentuin dulu profilnya. Kayak kita tentuin balok berapa dulu profilnya. Memenuhi dah. Kalau memenuhi lanjut. Sama kayak Dex Lab ini. Tipenya yang kalau dicontohnya kan readback 80 sebelah kanan nih. Nah yang kiri ini yang KD ini 4 mili. 4 mili itu tebal sumpah. Sekalian tahu Dex Lab 4 mili itu. Iya. Kalian baca buat IWF 4 mili itu. Nah kalian tuh coba jangan cari yang tahu tebal kayak yang KD 4 mili. Coba yang sekitar 1 mili dulu ya. Coba dulu dari kecil ketebalannya. Nah, kalau memenuhi, lanjut. Kalau tidak memenuhi, dibesari lagi ukurannya, tipenya tuh, nah, readback-nya gitu. Kalau saran aku sih, Iya, emang kayak gitu sih. Kayak nih, jadi kalau misalkan nggak ada kalian lihat ya, ketentuan nggak harus ketentuan. Nah, apa nak pakai readback 80 lah, tipenya apa yang 4 mili tebelnya. benar-benar. Kalau dia memenuhi, lanjut gitu nah. Dan nanti Dex Lab ini bakal berhubungan sama bab yang gelagar nanti. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat secara kasar aja gitu. Sebenarnya nggak boleh sih kayak gini sih. Cuman kalau kita lihat nih perhitungannya, kalau misalkan T-nya itu 1,2, dia itu dapatnya itu di 71. Sebenarnya kalau kita pakainya 4, dia itu T-nya itu di 22,936. Otomatis lebih bagus yang 2,936 kan? Karena dia lebih kecil tuh, jauh banget gap-nya. Dari 22 ke 1800 tuh lebih jauh banget gitu gap-nya. Cuman yang perlu kita tahu di sini tuh yang 22 ini dia lebih berat. Jadi itu tuh di situ tuh ada permainan apa ya? Permainan trial dan error-nya yang tadi Ali udah jelasin gitu. Kayak gitu. Paham ya, paham ya? Kalau paham, Zoom-nya kita tutup, kita masuk ke Zoom yang baru. Soalnya ini kan, apa namanya? Zoom-nya udah mau habis. Ada yang punya Zoom yang waktunya nggak terbatas ya? Beda lah ya. Gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita pindah Zoom? Oi, oi. Belum ada kayaknya, Bang. Belum ada ya, tapi udah pada ngerti semua kan? Belum tahu juga. Ya udah, ini Zoom-nya bakal gue end, kita masuk ke Zoom yang baru. Itu tadi dia 12 nggak salah. Kalau emang ada 2, kalian tulisnya 2 gini. Kalau emang ada 1, kalian tulisnya 1 aja. Ini kan dia 14 sama 12 tuh. Kalau yang di AD, bentar. Dia 16 sama 16. Jadi sama aja ya kalau yang dia ada. Jadi dia pakainya diameter 16 semua, jadi dia nulisnya cuma sekali. Yang ini. Aman ya, Yun? Maksudnya Bang, yang setelah ngitung AS itu ya Bang? Iya, setelah ngitung AS kan dapat tuh tulangan yang mau kita itu setelah kita ngelihat daftar apa namanya? Daftar tulangan itu. Kita lihat kan AS-nya berapa, cocok atau enggak. Nah, setelah itu baru ditulisin di yang tadi belum kita tulis tuh, di tulangan yang mau kita gunain di awal-awal bab itu. Sebenarnya kalau tulangan kita tentu dari awal juga bisa kan? Ya, bisa sih. Cuman enaknya kan kita
lihat dulu nggak sih perhitungannya Heeh. berapa tuh? Ngaruhnya itu tuh ke spasi, gitu. Spasi tulangannya tuh. Itu kan ada tulisan scroll kan. Ya, Kalau mana yang kanan atau kiri lah yang tadi. Yang AS itu. oke. Nih mau jelasin Li, yang ini? Apa aku belajar? Boleh. Iya, gelagar manjang, Aku nak, melintang. aku nak jelas yang tadi dulu, yang tadi spasi tadi. Yang mana? Spasi tadi, yang AS tadi. Plat lantai deh. Nih, Iya, itu kan ada spasinya kan. Saya kayak itu nah. Tulangan 16 spasi 400. oh Tahu ininya aku nih. lah, tahu aku ya. Iya, tahu aku ya. Spasi itu ada standarnya juga tuh di PS yang sebetulnya. Ini ada si PBTS sekarang. Iya benar-benar. Kita memang boleh kasih tulangan tuh 16 mili atau berapa mili. Tapi tuh spasi itu ada minimum kapur, maksimum kapur. Tetap bela ya. SNI berapa? Bagi SNI. Iya, berapa spasinya itu juga di itu lah. Cuman ini aja lah. Iya lah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Izin Bang, Apa tuh? yang momen tumpuan itu Bang, Sorry, belum gua record. Mana Wenson? Dah, momen tumpuan yang mana? yang tadi 1/12 KL kuadrat. Oh, yang awal-awal itu ya? Ya, L-nya itu ketentuan 1,75 ya Bang. Ini ya, Ya, L-nya itu tuh enggak sih, L itu harusnya dari sini sih. Oh, tidak. 1,75 itu bukan ketentuan itu. Tergantung kelas Iya. jalan kalian. Tergantung kelas jalan. Oh iya benar, tergantung kelas jalan kalian. Kalau misalkan kelas jalan Nah, kalian coba itu ini ya. Misalnya kayak gini ya. Kakak contoh ya. Itu kan 1,75 kan. Itu tuh maksudnya dia tuh bentangnya itu ada di tengah lajur. Kalau yang nih, kayak contoh gini yang nih, ini lajurnya. Iya, coba. bentar. Nah, di ini nih. Nih, Kasih tahu gambarnya Bella di yang punya adik itu deh. ya udah. Scroll ke atas dikit. Apa ke bawah dikit yang bagian lagar. Yang ada Ini. gambarnya. Nah, yang kanan tuh bisa juga tuh. Ada. Nah, itu kan, nah ini ke 1,75 kan. Sebenarnya tuh 1,75 tuh lebar plat kalian, arah melintang. Arah melintang plat kalian, 1,75. 1,75-nya jangan salah, beda-beda tiap kelas jalan. Untuk yang kelas jalan 1 kan lebar jalannya 3,75 kan. 3,75 kalau kelas jalan 1. Nah, itu kan dikasih gelagar di tengah-tengah lajur. Di tengah-tengah lajur ya, bukan tengah-tengah jalur. Tengah-tengah lajur. Nah, artinya 3,75 itu kalian bagi 2 sekarang tuh. Kalau yang ini kan 3,5 dibagi 2, 1,75. Untuk khusus yang kelas jalan 1, 3,75 dibagi 2. Kalau ada yang kelas jalannya 3,5, ya 1,75 tetap 1,75 meter. Yang kelas jalan 1 tadi, artinya 3,75 bagi 2 berapa persen? Pokoknya Itu kalian udah cari gue ya. tulisin tuh. Nah, 1,825 tuh ya. Nah, artinya tuh ganti 1,825 L-nya tuh. Itu tuh lebar plat kalian akan melintang. Ya. Nah, itu kenapa kan 1 meter tadi itu arah memanjang. Jadi kalian tuh tinggal kali bentang jembatan kalian tuh. Bisa langsung dapet gitu. Keseluruhan. Nah, itulah. Ya, jadi dapatnya dari sini. Aman lah ya. Lanjut nggak kira-kira apa ada yang mau ditanya lagi?
Izin nanya Bang, Oke, kenapa Cik? jadi kalau yang TX, TY, LX, LY ini ngikut aja gitu jadi ya Bang? Iya sih, harusnya sih ngikut aja sih. Karena kan sama tuh kita ininya. Cuman kalau misalkan kalian mau nanyain dapetnya dari mana, dapetnya dari yang tadi tuh. Dapat dari yang tabel binary ini. Kayak gini. Kalau ternyata kalian ngitung ternyata angkanya beda, nah carinya di sini. Aman? Ada lagi yang mau ditanyain nggak kira-kira? Aman Bang. Mau lanjut, Li? Lanjut Lan. Lanjut lah. Siapa nih? Ubah dulu babnya tadi gelapet. Nah, Udah ini, udah. mana lagi? Oke. Iya. Ryan, tolong bukan bab awal dulu. Dari buka tadi yang penjelasan tadi. Nah, susah juga ya. Aku bisa sih, Nan. Ya udah. Aman kali? Salam dari Sultan. Itu hostnya, bagi Lan. Host apa tuh? Share screen-nya bagi Lan. Oh iya, lupa. Bentar ya. Dah. Ini. Tampil ya. Tampil Aman, lah. aman. Tampil lah. Kakak disclaimer dulu ya. Kakak ini kalau jelaskan agak cepat. Jadi kalau kalian ada ngerasa kakak kecepatan, tidak apa-apa. Jeda dikit. Apa tuh? Saya tahu kakak ya. Nah, ini kan kalau yang KAD ini umum lah. Kalian gambar paragrafnya tulis saja biasa kan. Nah, ini kalian gambar dulu ini. Biar apa? Biar mempermudah kalian aja sebenarnya. Mempermudah kalian untuk perhitungan selanjutnya. Nah, kayak yang di sini kan 5 meter yang sebelah kiri ini. Yang di kanan ini 4 meter. Karena KAD ini
Dia ini bentangnya antar antar gelagarnya itu 4. Antar gelagar melintangnya itu 4 meter. Nah, yang awal-awal itu yang kakak bagi ke wakil soalnya kan, nah ini kan 4 meter kan, 4. Nah, jadi kalian setiap orang itu beda-beda ini pasti. Ada yang beda, ada yang sama kayaknya. Ini beda-beda kan. Nah, kalian perhatikan lagi soal tuh. Pokoknya baca lagi soal kalian tuh. Nah, kalau di soal kalian berapa? 3,75. Kalian tulis 3,75 sini ya. 3,75. Nah, habis itu sama yang kayak kakak omongin tadi. Ini kan 1,75 nih. 1,75 kan. Karena ini nih, gelagarnya di sini, gelagar memanjang. Nah, satu lajur tuh ini nih. Lajur ini ada dari gelagar sebelah sini sampai gelagar sebelah sini. Satu lajur. Jadi misalnya satu lajur kalian itu 3,5 meter, kalian bagi 2 karena ada gelagar di tengah-tengahnya. 1,75 kan. Kalau yang ada lebarnya 3 meter bagi 2. Kalau ada yang lebarnya 3,75 bagi 2 gitu kan. Itulah yang tadi hasilnya kenapa ini 1,75, yang sebelahnya ada yang 4 sama ada yang 5 meter. Kalian gambar dulu biar mempermudah kalian. Sudah kan? Sudah kalian gambar nih. Ini umum 1 meter, yang lebar trotoar 1 meter umum lah. Ikutin aja. Sudah kan? Data-data awal kalian, ya data-data awal ini sama lah kayak yang sebelumnya. Nah, ini tinggi trotoar 25 cm. Ikutin aja nih tinggi trotoarnya. Nah, ini kan gambar, tadi kan gambar tahap atas tuh, gambar denah. Nah, ini gambar potongannya nih. Potongan melintangnya gitu. Nah, ini kan jelas nih gambarnya jadi. Dari gambar ini kalian bisa ngitung-ngitung ini. Nah, ini dia 1,75 antar gelagar memanjangnya. Kalau itu kayak berubah sesuai dengan punya kalian masing-masing. Ya, Pak. Ya. Nah, kalian ini kan tadi gambar tadi sudah kalian gambar. Sudah kan kalian gambar? Nah, ini kalian ambil dari gambar tadi dapat gambar ini. Kita tuh mau ngitung gelagar memanjangnya yang ada di sini. Nah, sama gelagar melintangnya. Ini plat. Sebenarnya kenapa gambarnya segitiga sama kayak gini? Ini sebenarnya plat 2 arah, yang ada plat 2 arah. Ada beban piramida sama beban segitiga. Jadi beban piramidanya ini disalurkan ke gelagar memanjang, beban segitiganya disalurkan ke gelagar melintang. Nah, itulah nanti kenapa ada gambar ini nih, beban piramida. Karena misalnya kayak gini ya, misalnya kayak gini gambar. Ini plat nih. Ini plat 2 arah nih ya. Plat 2 arah. Kan dia kan bebannya itu kan tersalurkan ke balok-balok yang ada di sekitarnya kan. Ada yang ke sini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah kan. Nah, dia tuh terbagi merata gitu. Ada yang kayak gini, yang sebelah sini ngambil sebelah sini. Nah, jadi yang di sini ngambilnya ke beban sini semua, balok kiri semua. Nah, yang sebelah sini ngambilnya yang sebelah sini. Jadi yang di sini ke sini semua bebannya, yang di sini ke sini semua bebannya. Nah, kayak gitu lah ibaratnya filosofinya ya. Nah, kalian hitung aja kayak kemarin, biasa lah berat hitung beban sendiri kan. Oke, sudah kalian hitung beban sendiri misalnya. Beban hurujah, plat, sudah kan dapat ini nih. Beban terbagi merata dalam bentuk trapesium. Nah, beban trapesium ini kalian ubahlah jadi beban ekivalen. Ibaratkan bebannya tuh jadi beban biasa lah, beban persegi panjang gitu kan. Nah, ini kan rumus biasa nih, rumus persegi panjang nih. Rumus beban trapesium saya dapat kan ekivalennya. Karena ini kenapa dikali 2? Ini kan kali 2 nih. Kan lihat gambar lagi nih. Ini kan misalnya gelagarnya di sini nih. Tuh. Ini kan kanan kiri ini dapatnya dia, dapat kanan kiri jadi kali 2 jadi. Trapesiumnya dapat 2 aja kanan kiri. Trapesium sebelah kiri, trapesium sebelah kanan. Itu dapat 2 kali 2 kan. Nah, inilah yang kenapa kakak bilang kemarin kalian itu semua babnya 3, 4, 5. Pokoknya dari bab 5 ke bawah tuh, dari gelagar melintang sampai ke bawah itu, gelagar memanjang ke bawah itu berkaitan semua. Karena apa ini IWF ini nah. IWF ini kali ketentuannya kalian asumsikan dulu di awal. Kalian tuh harus trial error dulu memang. Nah, jadi misalnya ini KAD nih ngambil 400 nih misalnya. Sudah dapat 400 nih, 400 kali 212,76 ini. Kalian tuh sudah dapat, ibaratkan di tabel profil sudah dapat semuanya. Inersianya, apa-apanya dapat semua di tabel profil itu kan.
Nah, ini perhitungan biasa nih. Perhitungan momen, perhitungan geser biasa nih. Ini perhitungan biasa juga, kalian ikutin aja perhitungannya. Nah, lihat SNI nih. Kemarin kakak sempat baca, cuman belum di screenshot kayaknya. Kerimpean yang inian, peraturan inian. Pakai rumusnya beda-beda aja, tergantung bentang ini. Bentang kalian kan beda-beda, ada yang 30-an, ada yang sampai 60-an tuh ada perasaan Kak. Kalian lihat dulu SNI ini, jangan langsung kalian salin. Ingat rumusnya beda. Catat yang ini. Nah, waktu beban ini, BTR ini singkatan apa ya? Beban terbagi merata. Oh ya, beban terbagi merata gitu. Yang kalian hitung lah tadi. Sudah kalian hitung tadi. Nah, habis itu dia tuh ada beban dinamis gitu. Ibaratkan beban, nah ini beban dinamis nah. Beban dinamis karena kan kendaraan yang di atas 5 ton tuh bergerak kan dia tuh. Nah, ini kalian tuh misalnya kalian ini ikutin aja, kalian tulis nih paragraf ini, kalian tulis dari pedoman. Nah, ini nih dari pedoman juga ini. Grafik ini pedoman ini nih. Aneh. Pedoman lah pokoknya. Ini ada perintannya nih. Bagi beannya. Nah, ini kan ada bentang nih. Ada bentang. Kan bentang kalian sudah dapat semua dong. Sudah dapat kan? Nah, sudah dapat. Misalnya ada yang bebannya bentangnya 50 meter misalnya. Tarik aja lurusnya. Set. Artinya FBD-nya 40%. Kalau yang 30 meter ya kira-kira 30 meter. Tarik penggaris. Naik set 40%. Apa ada 60 lebih? Set. Tarik gitu kan. Nah, inilah yang nanti jadi faktor beban dinamis itu. Nanti kalian dapat perhitungan beban BGT-nya. Oke. Nah, ini rumus biasa ini, rumus biasa. Rumus biasa. Nah, kayak gini nih, kayak misalnya pendimension profil gagar ini sudah dapat kan, M total sudah dapat kan. Nah, ini kan dari IWF kalian tadi yang 400 kali berapa tadi? 400 kali 200. Kalian lihat tabel profil misalnya. Dapat semua nanti yang ini. Dapat semua beratnya, ukurannya, momen, dapat semua pokoknya. Kalian cari aja di buku ini, pasti sudah dibagi ke ini. Cari aja ya. Nah, kalian hitunglah ini WX-nya. Rumus biasa. Udah, bisa ini. Nah, kontrol terhadap lanjutan ini juga rumusnya sudah paten rumusnya. Kalian ikutin aja nilainya. UTL sama X-nya. 1 cm. Kontrol terhadap dengan lentur, rumus biasa ini. Rumus biasa. Sudah, selesai aku. Ada yang tanya? Ada yang tanya enggak? Izin Bang, yang Ya. di rumus kontrol terhadap lanjutan tadi Bang, yang L itu sama dengan Ya. L yang di momen tumpuan bukan Bang? L izin ini. Tidak, ini Bukan. sudah ada ketentuannya di 800 ini. Oh. Yang L yang di Yang sebelah kiri 800 Bang? ini sudah ada. Yang mana yang ini? Iya. L ini. Iya. Ya, itu tuh L 400 cm kan. Ini L bentang kalian kan. Ini bentang KAD ini kan tadi 400 cm, 424 meter tadi. Jadi kita ngecek lanjutannya yang dari sini nih. Nah, dari ibaratkan kita kan desain gelagar apa nih? Gelagar manjang kan. Artinya yang dari sini ke sini. Nah, kita tuh mau desain yang ini. Nah, L ini kayak pakai. Tergantung berubah, tergantung soal kalian. Nah, L ini tergantung soal kalian lah. Itulah kalian penting gambar ini. Gambarnya yang benar dulu harus. Lagi tak?
Kan sudah aku kan dapat tanya. Lanjut aja, apa namanya? Gagar satu lagi. Tidak serius nih kakak, tambah jauh, tambah ngambang-ngambang. Coba tanya dulu lah. Kalau ada yang tanya ya. Kalau ada yang bertanya, PCB. Kalau tidak paham, apa kayak kumpulkan lagi pertanyaannya, zip lagi. Iya, benar sih. Izin tanya Bang, untuk Nanya lah, nanya. oh jelasin lagi Bang yang di gambar gelagar tengah itu Bang. Ini. Iya. Jelasin apa nih? Jelasin lagi. Itu Kakak jelasin yang lagi. Misalnya kayak angka-angkanya nih. Ini kan 1750 kan. Kilometer. Ini dapat dari kayak tadi satu lajur kalian misalnya 3,5 misalnya. Dibagi dua karena di tengah-tengah lajur itu mau dipasang gelagar remaja lagi. Jadi 1750 meter kan. Kalau ada yang 3,75 dibagi dua berapa tuh tadi? 1,825 apa tadi? Nah, kalian ganti 1,825 sini. Nah, 1,825 kan. Kayak gini sudah juga nih, plat lantai tadi kan sama tadi. Berhitung plat lantai kan 200, 150 kan. 50 ini 5 cm maksudnya. Nah, ini nih gambar ini. Ini kan gambarnya nih, kan ini gambar yang tadi yang kakak jelas ke yang beban trapesium segitiga. Jadi misalnya ini kan beban dua arah nih. Itu plat dua arah misalnya. Plat ini yang dari sini bebannya ke gelagar ini. Tuh. Artinya kan. Nah, yang ini ngarah di sini platnya, bebannya. Sama lagi gitu kan. Nah, ini ke sini. Itulah kenapa ada beban trapesium di sini. Karena ini plat dua arah. Jadi dia bebannya yang di sini ya, yang segitiga ini untuk gelagar melintang, trapesiumnya untuk gelagar memanjang. Ini gambarnya kan sama dengan yang di awal tadi, di awal bab 5 tadi kan. Kalau kaliannya lihat bentang kalian itu berapa? Ada yang 4 meter misalnya, terus 4, ada yang 5 meter, terus 5 meter sini. Nah, ini kan perhitungan beban sendiri nih. Nah, perhitungan biasa kan, kita cari volumenya kan. Nah, 2200 air hujan. Berat profil. Nah, berat profil ini 53,5 ini. Nah, inilah memang agak maju mundur kalian kerjanya. Kalian harus maju mundur kerjanya ini. 53,5 ini sudah dapat kalian dapat dari sebenarnya ini 450 ke 200 ini sebenarnya. Ada tuh di tabel profil ini. Misalnya apa tuh ya? Nah, the wake-nya nah, wake. Di wake ini kalian lihat di wake ini. Satuannya apa kan? Nah, dapat ini beban profil dan dek baja itu kan. Beban profil dan dek baja. Nah, dek bajanya dulu. Dapat kan beban mati. Beban mati tadi kan karena ini gelagar melintang bentuknya trapesium. Bentuknya trapesium kan. Nah, biar mudah kita jadi ke beban ekivalen lah ya. Bebannya ya rumus biasa lah, rumus. Jadi persamaan kan, pakai persamaan dapat ini beban ekivalennya. Nah, apa dikali 2? Karena tadi yang kakak bilang nih, yang tadi yang sebelah sininya dapat 2 trapesium dia, kali 2 jadi. Karena platnya itu plat penerus kan. Plat sendiri profil sudah, beban mati, total penjumlahan tadi kan. Sudah. Oh ini 76. Artinya ini salah kak. 53,5 ini bukan ini salah. 53,5 ini dek baja ini tadi artinya. Dek baja ini tadi. Nah, ini kan barat dek baja tadi. Ya benar. Dek baja tadi. Oke. Udah ini rumus biasa Ben, rumus momen. Bukan itu apa lagi? Siapa tadi bertanya tadi? Iya Bang. Oke ya. Kalau kakak agak cepat jelaskannya.
Nah, stop coba ya. Sudah selesai tuh gelagar melintang sudah selesai. Melintang. Gelagar rumahnya sudah selesai. Kita masuk gelagar melintang kan? Melintang lah, kalau melintang. Yang arah horizontal tadi kan. Ini kalian salin baik ini tulisan-tulisan ini saya salin baik. Nah, kalian gambar tadi, ya ini gambarnya mirip lah dengan gambarnya tadi. Sama sebenarnya gambarnya tuh. Kalian gambar lagi. Oh, ini trotoarnya nih. Goblok. Coba kalian jelaskan ya kan? Agak nggak juga Win. Yang mana, yang mana, yang mana? Coba ini yang awal. Beban pain. Itu yang mana? Oh, buka 53. Hmm? Halaman 53 ya kan? Itu yang punya adik. Alamat 53. Yang gagal rintangan. Coba gue mau share Nah, screen. sekarang zoom selanjutnya Bel ada. 6 menit lagi nih. Mau zoom selanjutnya. Ada selanjutnya Bel 6 menit. Kalau nggak udah tanya dulu. Iya, by the way, ada nggak sebelum kita masuk ke grup, yang lainnya ini? Kira-kira? Yang mau ditanyain? Rehan, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain, Rehan?
Kalau misalkan nggak ada, next. Gimana? Gimana guys? Udah lanjut aja dulu. Keluar dulu aja ke Zoom-nya. Nanti kita masuk ke Zoom lagi. Masuk ke Zoom ini lagi. Lesson di record Sen. Nah, jadi untuk ini, untuk bab yang selanjutnya ini, yang perencanaan gagal bintang ini, kalian bisa lihat di sini nih ada, kalian gambar dulu ini supaya nentuin si gelagar-gelagar ini nih nentuinnya tuh, dapatnya itu pembebanannya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, untuk gelagar yang ini itu dia itu dapat pembebanan dari posisi ini sama posisi ini. Yang ini posisi ini, yang ini posisi ini, posisi ini, posisi ini. Jadi kenapa P1 sama P2? Karena dia itu dapat beban dari dua posisi tersebut. Nah, kita cari tahu dulu P1-nya apa. Cari tahu di bawah. Nah, untuk beban P1 ini nih, langsung aja sih ini, kalau misalkan ini kan AD itu kan dia pergelagarnya itu, pergelagar mentengnya itu dia panjangnya 4 meter kan. Sama kayak yang ada di ini. Dia 4 meter. Kalau kalian 55, kalau kalian yang lainnya tulis yang lainnya. Nah, di berapa ini untuk beban P1. Jadi beban P1 itu yang posisinya itu ada di trotoarnya. Trotoarnya berapa, plat lantainya berapa, air hujannya berapa, dek bajanya berapa. Ini dek baja yang tadi yang kalian hitung sebelumnya. Makanya berpengaruh kan dek baja itu untuk beratnya. Kalian total sigma sigma bebannya udah dapet. Kalian ngitung P1-nya, rumusnya kayak gini, ikutin aja rumusnya. P2-nya juga sama, hitung dulu bebannya, didapetin sigmanya, terus hitung beban trapesium ada di sini, diubah jadi beban ekivalen. Jadi ini rumusnya QDL per 24, karena perhitungan momen itu buat beban trapesium itu tuh 1/24 QDL ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, nah ini di L2, kayak gitu. Dimasukin rumus-rumusnya 3L kuadrat per 4A ini dimasukin. Terus beban matinya P2-nya itu juga dihitung, QE dikali L, diikutin aja rumusnya, P3-nya juga. Ini kan ada berat gelagar memanjangnya dicantumin ya.
di P3. Jadi di sini nih dia udah mulai pakai gelagar memanjangnya. Coba-coba aja gitu. Atau ini diambil dari bab yang sebelumnya. Misalkan kalian pakai gelagar memanjang berapa, dicantumin di sini beratnya, dikali 4, dapatlah 304. Wait, gue juga sebenarnya agak sedikit bingung kenapa dikali 4. Cuman kita lengkap dulu aja. Intinya ikutin dulu, nanti gue bakal cari tahu lagi. Oh enggak, ini dikali 4 karena ininya ya, karena ininya 4 meter. Kalau misalnya kalian ininya 5 meter, 5 meter. Yang ada di sini. Bentar. Nah, yang ada di sini. Kalau kalian 4 meter, 4 meter. Kalau yang ada kalian 5. Nah, terus dihitung beban P4-nya, dihitung lagi sigma KDL-nya berapa, delta berapa, terus beban trapesiumnya juga dihitung sama kayak yang ini, yang sebelumnya. Di sini nih, beban materi tersebut merupakan gaya terpusat P4 yang bekerja pada titik tumpul gelagar melintang. Jadi untuk P4 ini dia itu adalah titik, untuk P4 ini dia adalah beban terpusat. Jadi dihitungnya itu kayak gini, 2QE kali L plus berat gelagarnya dikali panjang gelagarnya, which dikali 4. Nah, setelah itu sini ada beban Q4-nya. Dihitung juga, dihitung QDL-nya berapa. Sekarang beban segitiga, which rumusnya diganti jadi QDL per 12. Ininya tetap kalau ekivalen 1/8 QE. Dikali 2 beban ekivalennya. Terus di sini ada reaksi perletakan dari pembebanan. Nah, di sini beban P1, P2, P3 yang tadi kita ada hitung dimasukin, ditambahin sini. Beban P4 yang tadi kita hitung juga ditambahin. Sementara yang beban meratanya itu kita masukin ke beban ekivalen. Jadi ini dijumlahin, ini P4 itu dimasukin, ini juga dijumlahin, ekivalennya itu yang ininya, yang beban meratanya. Kalau nggak salah pakainya yang terbesar ya. Coba kita lihat dulu. 494. Sorry deh. Untuk beban merata ininya, QE-nya itu dipakai yang tadi yang udah ditambahin tadi, yang 2 kali itu. Oh, wait, kenapa? Yang ini nih. Dapatnya dari sini. Kenapa tadi? Tadi ada yang ngomong nggak sih? Nggak ada sih Bang, cuman kepencet deh tadi baru masuk ya. Suara. Oh, pencet ya udah. Ini lakuin reaksi peletakannya kayak gini, rumusnya ya gampang lah ya reaksi peletakan. Terus ini M maksimumnya dihitung kayak biasa, kayak statika biasa. Terus berat sendiri gelagar melintangnya itu, ini kan tadi udah, ini kan kita pakai profil berapa, dapat berat sendiri gelagar melintangnya. Nah di sini kita cari RP-nya, jadi 1/2 kali Q-nya kali L-nya. Bentar. Ini harusnya ini nih. Berat sendiri gelagar melintangnya. Untuk L-nya bentar ya.
Oh, untuk L-nya coba kalian cari di IWF-nya dia itu panjangnya itu berapa deh? Seingat gue tuh untuk ininya untuk panjang maksimum daripada ini tuh dia pakainya 9 nih kalau nggak salah. Coba kalian cari tahu dulu. Ini kita buletin dulu lah buat jadi notes. Terus ini diituin buat MP-nya juga sama, key-nya segini, rumusnya kayak gini, dicari. Perhitungan geser dan momen bekerja pada kondisi prakompositnya ditambahin doang, ini juga ditambahin doang, baik momen maupun gesernya. Terus pendimensian gelagar melintangnya ya kayak yang tadi dari M dijadiin ke CM, terus dijadiin ini kan buat BJ44 ya. Kalian kan pakai BJ37 berarti 1600. Terus ini dimasukin rumus WX, dicari profilnya berapa, dijabarin untuk pendetailan profilnya hanya berapa, thickness satunya berapa, thickness 2-nya berapa, R-nya berapa. Terus kalian masukin ke rumus kontrol. Nah, ini nih rumus kontrol. Nah, tinggal diinin aja dikali 9. Kayaknya 9 itu tuh 9 itu tuh gue baru ingat. 9 itu tuh jarak dari ujung ke ujung. Jadi kalau misalkan kalian gelagarnya 1, 3,5, 3,5, 1 kayak gini ya. Jadi dia itu kalau dijumlahin 9. Tapi kalau misalkan kalian ada yang 375 kan ya, yang buat kelas 1 itu. 375, 375. Ini berarti 9,5. Nah, ini diganti jadi 9,5. Kalau kalian 3 doang, berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 jadi berapa? Ayo. Ya, jadi 8. Buat yang ini ya, buat yang 9 ini. Kenapa angkanya 9? Tinggal masukin, cari profil yang mau kita pakai. Ini momen inersianya berapa, jari-jari inersianya berapa, momen lawannya berapa. Dimasukin ke rumus key-nya. 241 kali 9, ini 241 itu yang tadi yang atas, yang ini. 9 itu itunya, per 9 juga sama, per 9 ini. Terus 704083. Ini kalau nggak salah yang di sini sih, 7 ini nih. Kayak ada beberapa salah di ini. Bentar. Nih, 704083 itu beban meratanya. Iya kan? Salah dia nulisnya. Kali 7. Nah, 7 ini dapat dari mana? 7 ini which dari 3,5 tambah 3,5. Which gelagar kalian. Jadi, dia kan panjangnya itu kan kayak gini kan. Kalian bagi 2. 3,5 kali 3,5. Ini ada trotoarnya 1. Kalau kalian 375 berarti ini diganti 7,5. Ini juga akibat bebannya dihitung juga akibat beban A1-nya berapa, A2-nya berapa, hitung pakai ini, rumusnya kayak gini, ikutin aja rumusnya, ikutin aja ini. Wait. Ya, habis itu ini juga sama aja, dihitung 1/8 EI ini buat rumus sigmanya. Overall sama aja sih sebenarnya rumusnya. Jadi kalian tinggal copy aja sebenarnya. Dapat ininya, izinnya berapa, yang di berapa, kalau misalkan kurang, berarti ini. Berarti oke. Kalau misalkan lebih, berarti kalian harus ganti profil yang ini. Yang tadi kalian udah catat. Harus diganti profilnya. Sama ini kontrolnya juga sama. Dilihat apakah udah oke atau belum, kontrol tegangan needle-nya. Ini rumusnya sebenarnya rumus template sih. Jadi kalian tinggal ikut-ikutin aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Wih. Ada nggak?
Sini Bang. Eh, yang A di rumus yang itu Bang. Yang di lanjutannya Bang. Ini. Yang A1. Iya, ya, yang itu tadi. Ini. Iya. Yang P1 dikali A1. Ini. Ya, A-nya itu dari mana Bang? A-nya itu, bentar. Benar juga sih. Kayaknya A ikutin aja deh 100 deh. A-nya itu sebenarnya dari sini. Jadi dari panjang trotoarnya. A2-nya ini, panjang dari ini ke sampai tengah ini. Oke, oke. Dari sini kan ke trotoar. Dari sini ke 3,5. Kalau misalkan kalian pakainya yang 9 meter. Kalau kalian pakai 9,5, 375. Ini 3,5 juga. Ini 3,5, ini 3,5, ini 1. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Lanjut? Apa gimana? Gimana nih? Kita lanjut nggak? Kau pengen lanjut Dan kira-kira? Kau pengen jawab sih Dan, kau pengen lanjut Dan? Ya udah lanjut aja. Nah, ini Kapan? Kalau digambar kata lah ya. nggak lanjut, usah lanjut lagi tuh. Sama aja ini. Beban trotoarnya sama aja tadi kan. Bebannya berapa? Jadi bedanya kondisi awal sama kondisi ini itu, jadi yang ini itu dia itu udah dicor ya. Udah, nah ini plat beton telah mengeras dan beban hidup telah bekerja. Jadi kalau yang tadi itu kita pas lagi bikinnya, kalau yang sekarang itu ini inilah udah bisa digunain gitu jembatannya. Ini kita hitung juga sama aja sih sebenarnya. Idealnya dapat buat beban satunya, beban duanya sama aja. Ini 24 karena di trapesium, dan P3-nya sama aja, yang 24 karena di trapesium, sama aja. Semuanya sama sebenarnya. Ini segitiga karena dari sini yang tadi. Terus karena segitiga dia momennya jadi 1/12. Kayak gitu. Sebenarnya sama-sama aja sih ini nih. Terus untuk beban hidupnya, karena tadi kan kita beban mati doang kan yang dihitung. Karena belum ada ininya, apa namanya, sekarang dihitung beban hidupnya. Kayak yang tadi, yang ini nih. Nah ini yang tadi gue bilang kata Ali, bentar. Gue sensor dulu karena mau buka WhatsApp. Yang mana Li? Li, gue juga lupa lagi Li. Li, oh iya, Li. Itu tuh diganti jadi 11 malah tuh.
Nah, ini ya, digantinya jadi 12. Kalian bisa lihat di sini 12 ton. Jadi untuk ukuran yang lebih dari 30 ini, oh nggak ada lah ya. Bentar. Oh ini benar. Oh iya benar, salah. Sorry. Ini benar 9. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian lebih dari 30 ini, sorry. Gue salah tadi. Kalau lebih dari 30 ini, dia pakainya 9. Tapi kalau misalkan kalian kurang dari 30, dia tuh pakainya 9 kPa doang. 9 kPa doang. Kalau lebih dari 30, kalian masukin rumus 0,5 sama 15 per L ini. Jadi 9 kali 0,5 kali 15 per L. Kalau misalkan lebih dari 30. Tapi kalau misalkan kurang dari 30, itu masuknya ke inian. 9 kPa aja langsung. Nggak usah ada ginian, nggak usah. Kayak gitu. Sorry. Agak lupa ingat gue. Masukin rumusnya, masukin. Ini juga key-nya 55 ini, masukin juga. Di sini ada beban terbagi merata untuk lebar sisanya, masukin, kita gunainnya 50%. Dimasukin. Untuk trotoarnya dibagi 60%, dimasukin juga. Ini jadi kalian bisa lihat di sini. Ini untuk momennya itu kira-kira gambarnya itu kayak begini. Panjangnya, menyesuaikan iniannya. Kayak gitu. Terus, bentar. Ya, dilanjut aja hitungannya. Ini untuk geser maksimumnya itu kira-kira kayak gini. Ininya 1, ininya 1. Nah, sebelah kiri itu gesernya itu lebih besar ya, 5,5. Ini 1,5. Terus dilihat pembebanannya. Kayaknya tadi kan beban kayak yang tadi Ali bilang yang awal itu tuh 12 ton kan. Nah, jadinya dimasukin P ini. Terus beban kejutnya tinggal dimasukin aja 10/50 plus L. Dimasukin L-nya berapa, total panjangnya ya, panjang ininya, secara keseluruhannya berapa. Kalau di sini 50, kalau si ada 56. Masukin P1-nya, P-nya berapa? Tadi kan P-nya 12 ton per 2,75. Ini lagi masukin ke kilogram per meter dari ton per meter. Habis itu dihitung lagi. Yaitu untuk P-nya itu lebar sisanya itu 50% dari P1. Jadi sisanya itu masuk ke P2, 50% dari P1-nya itu. Untuk gambar pembebanannya kira-kira sama sih sebenarnya kayak gini. RA-nya masuk, momen maksimumnya dihitung. Ini juga di sini nggak ada D maksimumnya ya. Oh ya, yang AD ini nggak, oh ada di bawah. Ya. Masukin D maksimumnya dihitung lagi, gesernya sampai dapat perhitungan gelagar kompositnya. Nah, untuk perhitungan gelagar kompositnya itu masukin aja rumus ini nih, 1/4 bentang. Bentangnya itu kan 9 ya, dari kanan kiri. Kalau misalkan 9,5 berarti 9,5 itu dapat 2,25. Terus ini juga jarak antar gelagarnya, kita kan ada yang 5, ada yang 4. Yang ini 12 tebal platnya. Kali tebal platnya tadi kan 200 cm ya. 200 mili ya, berarti sekitar 0,2 lah untuk tebal platnya. Terus ini data teknisnya kita tentuin mau pakai WF berapa, taruh profil IWF-nya, angka ekivalennya dihitung, rumus template juga, B aksennya dihitung, angka ekivalennya dihitung lagi, terus profilnya dapat segini. Nah, terus
ditambahin ekuivalen sama profilnya. Setelah itu, kita cari titik beratnya. Titik berat penampangnya. Setelah itu cari momen inersianya, tinggal di ini. Pokoknya ini rumus template lah sebenarnya. Dimasukin aja. Kita udah dapat 8,7,6 dibulatin jadi 808. Terus YTS-nya sama dengan DBS dibagi 2 di sini. Jadi dia nggak tulis tinggi rusuknya. Ini nggak ditulisin. Oh enggak. Iya. Jadi dia langsung 200. Oh, jadi kalau yang ini ada sedikit perbedaan di sebelah kanan sama kiri. Ini sebenarnya perbedaannya digambar aja sih. Untuk yang punya AD ini dia langsung 200. Jadi langsung langsung di beton ini 200. Sementara kalau misalkan ini yaitu dihitung tuh rusuk dari metal deck-nya berapa. Tapi sebenarnya sama-sama aja sih. Nggak usah terlalu dipikirin. Kalau kalian mau tampilin, kalian perlu cari tahu dulu metal deck-nya itu atau rip deck yang tadi kalian itu dari jarak dari sini ke sininya berapa. Baru dapat tuh kayak gitu. Ini kontrol buat tegangannya supaya kita lihat apakah dia memenuhi atau enggak. Ternyata memenuhi. Masukin aja rumusnya. Ini juga masukin aja rumusnya. Nah, ini ada diagramnya. Jangan lupa dibikin diagramnya. Sini ada tabel perak kompositnya. Di yang kanan ini kan ditulisin ya. Terserah mau kalian tulis apa langsung kayak gini. Lebih enak sih ditulis dulu sih. Ini juga kontrolnya berapa, pada slab betonnya dihitung berapa, baja berapa ketika terjadi di posnya, apakah di bawah atau enggak. Ternyata ini kan angka tipis nih. Ternyata di bawah. Kalau misalkan angkanya ternyata di sini lebih daripada di sini, which banyak nih kayak ini nih. Ini sama ininya lebih, ganti profilnya. Jadi kayak gitulah. Ini lucu aja sih semuanya. Terus kontrol terhadap pelanjutannya sama dihitung juga. Ini ikutin aja semuanya. Kondisi pre-komposit sama post-kompositnya diikutin aja. Ini diikutin aja. Akibat beban hidupnya berapa, beban garisnya berapa. Terus lantutan total berapa, lantutan izinnya berapa, diituin lantutan total sama izinnya. Apakah udah oke atau belum? Kalau udah oke, lanjut. Kalau belum oke, ganti profilnya. Gimana, ada yang mau ditanyain? Ini emang agak gak ini sih. Ada yang mau ditanyain kira-kira? Cuman ngikut-ngikut doang sebenarnya. Halo. Ada yang mau ditanyain nggak buat gelar pre-komposit? Gelar kondisi post-komposit. Baik post-komposit maupun yang tadi kan pas sebelum dia mengeras. Ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Mungkin belum ada Bang, masih mencerna Bang. Masih mencerna ya? Aduh, kalau misalkan ada, ya udah setelah ngitung itu, kita baru bisa nih ngitung yang ini. Ini sih menurut gue sih sebenarnya copy-copy aja sih.
ini sama aja kan, ini standarnya kayak gini, di-copy aja, ini gambarnya kayak gini, ya ini sebenarnya cuma pertambahan-pertambahan doang sih. Ini data profilnya berapa, diinin, diituin, nah terus ada perhitungan momennya, 1/8 karena dia itu pakainya itu sendi sama roll di ujungnya. Kalau kalian mau pakai sendi-sendi jadi 1/12. Cuman ini pakai 1/8 aja. Sederhana soalnya nggak ngaruh banyak juga sih. Habis itu kontrolnya apakah udah izin atau belum. Ini kalau udah oke, lanjut. Sama ini juga. Kalau misalkan nggak ada lagi, nggak ada pertanyaan, gua tunggu lah ya sampai berapa menit. Kalian lihat-lihat dulu aja. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, gue tutup. Kalau misalkan ada pertanyaan di luar dari Zoom ini, misalkan kalian pas lagi ngerjain bingung nih, ini angkanya dari mana, ini angkanya dari mana, itu bisa tanyain langsung ke asisten kalian masing-masing. Jadi ya pergunakanlah asisten itu dengan baik dan benar. Kalau ada yang nggak ngerti ditanyain aja nggak apa-apa. Kalau yang asisten sama gue, nggak apa-apa lah, nggak usah ada jam-jaman lah. Gue juga males sebenarnya. Kayak chat aja langsung. Ini kayak gimana,